Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil qardi war ruhni, ini pasal pada menyatakan hutang dan gadai. Hutang dan gadai. Al-qardu al-iqradu wa huwa tamliku syai'in ala an yuradda mithluhu, yaitu menyerahkan kepemilikan sesuatu syaratnya dikembalikan seumpamanya. Jadi kita menjulung lawan orang lain umpama 10.000. Nah 10.000 ndak utangi, tapi karena orang tuh wajib membolehkan sama, yaitu 10.000. 10.000 yang ini diserahkanlah kepemilikannya. Iya, diserahkan kepemilikannya. Artinya ketika sudah berpindah tangan, 10.000 tadi boleh diapai. Anak dibariakan ke lain boleh, anak dilanjakan pun boleh juga, terserah. Itu ngaranna tamlik, menyerahkan kepemilikan. Kenapa hukumnya mau utangin itu? Sunnat hukumnya. Lianna fihi i'anatan ala kashfi kurbatin. Karena pada mengutangi terdapat menolongi atas disingkapnya kesusahan. Bahwa minas sunanil aqidati lil ahadithi syahirati, menghutangi itu termasuk sunnah-sunnah yang ditekankan karena ada hadis-hadis yang masyhur. Ka khabari muslimin, seperti hadis riwayat Muslim, man nafasa ala akhihi, wadikam tu anka ala enggak? Allah adalah kededa. Wadah kok Allah di sini Allah. Man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melapangakan atas saudaranya akan satu kesusahan dari kesusahan dunia, maka melapangkan oleh Allah darinya satu kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Itulah berarti kita menolongi orang lain selagi di dunia itu, karena kita di akhirat pun dapat pertolongan. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah itu dalam menolongi hambanya selama hamba itu di dalam menolongi saudaranya. Wa sahha khabaru man aqrada lillahi marrataini kana lahu mithlu ajri ahadihima law tasaddaqa bihi. Barang siapa, sahihlah hadis, barang siapa menghutangi lillah, karena Allah, sebanyak 2 kali, maka adalah untuknya seumpama pahala salah satu keduanya andai dia sodakohkan. Apa maksudnya? Mun kita menghutangi orang 100.000, kita dapat pahala bersodakoh 50.000. Atau seandainya kita nih bersodakoh nih 50.000, menghutangi orang 50.000, limbahnya 50.000 pulang. Nah maka di situ kita dapat pahala bersodakoh 50.000. Padahal kita kada bahasa
kada bersedekah menghutangi padahal. Nah, tapi dapat pahala bersedekah. Wasodaqatu afdalu minhu. Dan sodakoh lebih besar pahalanya dari menghutangi. Kenapa jadi lebih besar pahalanya sodakoh gitu? Nya kadada bayaran, kadada gegantiannya, ya kah? Julung 100.000 rana ya sudah, ada lagi kesa mengganti 100.000. Kalau menghutangi kan ada kegantiannya. Khilafan li ba'dihim, berbeda pendapat dengan sebagian mereka ulama, yang sebagian ulama ini berkata menghutangi lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Titik. Wa mahallu nadbihi in lam yakunil muqtaridu muttarran. Wa illa wajaba. Duduk perkara disunatkannya menghutangi jika apa? Jika tidaklah si yang berhutang itu kondisi terpaksa. Ya kan? Jika tidaklah yang berhutang itu kondisinya terpaksa, yang mana bila kada dapat hutangan mati, gitu ta. Arti terpaksa itu mau kada mau harus berhutang. Wa illa jika demikian, jika tidak, yakni jika demikian dalam kondisi terpaksa, wajib hukumnya wajib menghutanginya itu hukumnya wajib. Bahkan kita mun kada mengutangi dosa ganal apalagi sampai mati orangnya ya kan. Wa yahrumul iqtiradu ala ghairi muttarrin lam yurjal wafa'u min jihatin zahiratin. Nah, itu tadi kan hukum menghutangi. Berutangnya apa kenapa hukumnya? Nah, jadi jangan asal berutang. Wa yahrumul iqtiradu ala ghairi muttarrin. Haram berhutang itu atas yang tidak terpaksa. Atas yang tidak berhajat. Yang mana lam yurjal wafa min jihatin zahiratin, tidak diharap pelunasan dari sumber yang jelas. Fauran fil hali wa indal hululi, dalam waktu segera, fil hal pada utang yang tunai cash, fil hal lah halnya itu lamnya bertasydid lah, fil hali wa indal hululi fil muajjali, dan di ketika jatuh tempo pada hutang yang ditempukan. Nah, berarti orang ini munnya kada jelas penghasilannya. Nah, ya kah? Kada jelas inya dapat duit, apakah bulan depan inya dapat duit atau kada. Apakah kawa menjamin inya ada duit seini untuk melunasi utangnya, hukumnya haram berutang. Umpama orang hendak mengeredit kendaraan. Nah, orang dealer tuh kada bebungul-bungul inya pang, surpainya dulu ke rumah. Ngapa gawian? Berapa penghasilan? Kawa kada kena menutupin apa tagihan setiap bulannya. Amun dibacanya jadinya gajinya seini, berapa seharinya habis. Ulang ya kalau adakah tersisih secukup gasan bayar tagihan, bila mana kada sesuai atau kada mencukupi lawan tagihan yang inya tuntut, inya kada mau menjulungi, mau utangi kendaraan itu. Lalu rajin tuh orang berdusta-dusta pada gaji sekian, ya kah, supaya apa? Mau si dealer ini mengereditakan, padahal hukumnya haram tak, ya kah, haram tuh hukumnya. Kenapa? Karena harapan tuh kada ada, ya kah, atau pengangguran ya kah? Pengangguran. Nah, itu jadi haram hukumnya berutang. Jadi pertimbangkan lawan diri sendiri. Makanya bukan pedagang tuh inya banyak berutang, cuma inya kawa menjamin setiap bulan tuh selalu ada yang cager dibayar
dibayarkan 50 juta nya utang gasan modal, 20 juta, 100 juta tagihannya sebulannya misalkan ya 2 juta, tapi nya kau menjamin kada jadi masalah. Yang kada boleh itu yang kada ada jaminan walaupun hutangnya sedikit. Jadi adalah kal iqradi indal ilmi aw yadhanni min akhidhihi annahu yunfiquhu fi ma'siyatin. Nah, jadi berhutang tadi hukumnya haram sebagaimana menghutangi pun haram di ketika yakin atau dugaan kuat kepada orang yang mengambilnya itu bahwa dia akan membelanjakannya pada kemaksiatan. Menghutangi orang tapi orang nih cagar napa? Cagar dibawanya ke klub malam, ke diskotik umpama, atau mabuk-mabukan, atau main perempuan. Nah, maka menghutanginya itu haram. Ya kah? Padahal yang menggawi lain seorang, yang menggawi orang, tapi seorang kena juga imbasnya. Dosa apa? Dosa menghutangi. Wa yahsulu bi ijabin ka aqradtuka hadza aw mallaktuka ala an tarudda mithlahu. Hasillah utang piutang itu dengan akad ijab. Semisal aqradtuka hadza, aku hutangkan kepadamu ini, au mallaktukahu, atau aku milikan kepadamu ini, atas syaratnya kau kembalikan seumpamanya, bayar dengan seumpamanya. Maksudnya ulun hutangi pian senilai 100.000 dengan kewajiban membayar 100.000. Nah, gitu ya, ala antarudda mithlahu. Atau kata lain khudhu warudda badalahu. Silahkan ambil, kembalikan kegantiannya. Ya kan? Itu termasuk juga akadnya lah. Fa in hudifa warudda badalahu akinayatun. Bila dibuang kata-kata rudda badalahu tadi yang maknanya kembalikan kegantiannya, talangkah aku lah. Apa tadi? Awisribhu fi hawaijika warudda badalahu. Gunakan ini, belanjakan ini pada keperluan-keperluanmu. Kembalikan kegantiannya. Ya kah? Artinya bayari dengan kegantiannya. Jika dibuang kata-kata rudda badalahu pakinayatun, maka akadnya akad kinayah namanya. Kata-kata kiasan, kata-kata sindiran. Yang sah bila diniatkan. Kan kada jelas ya lah tah. Anu aja pakai ya. Aja pakai. Ya kan gitu ya lah tah. Aja pakai ya. Karena ada kata-kata apa yang ganti kena lah ya. Karena ada kata-kata nih ujungan itu nah jika dibuang tadi kata-kata yang rudda badalahu tadi ya siden kinayah, akadnya kinayah itu napa? Bila diniatkan menghutangi jatuhnya menghutangi, bila diniatkan membari jatuhnya membari. Jadi harus minta kejelasan kita telah. Wa khudhu faqat lagwun. Adapun kata-kata khudhu saja yang maknanya ambil nih, ambil. Itu lagwun sia-sia, bukan dianggap akad hutang. Illa in sabaqahu aqridni, jika terkecuali jika telah didahului kata aqridni hadza yang maknanya hutangi aku ini, lalu disahutnya ambil aja ya lah, maka payakunu qardon, jadilah itu utang. Atau sebelumnya a'tini awi'tini, ujar inya bari pangunda 100.000, nah, ambil nya. Nah, payakunu hibatan, jadilah pemberian cuma. Tergantung kata sebelumnya tadi lah. Bila kata sebelumnya hutangi pangunda 100, aja ambil itu ya. Maka jadinya hutang 100. Bila sebelumnya bari pangunda 100, ambil, maka jadilah hibah 100.
walau iqtasara ala man laqtukahu walam yanwil badala pahibatun. Nah, akad yang sebutingan ya. Jikalau dia meringkas atas kata-kata malaktukahu, aku milikan ini kepadamu, aku milikan baju ini kepadamu, aku milikan beras ini kepadamu, aku milikan uang ini kepadamu. Walam yanwil badal, dia tidak meniatkan ada ganti, pahibatun hukumnya, maka hukumnya hibah cuma-cuma, pemberian cuma-cuma. Wa illa, jika tidak, yakni jika berniat dia minta ganti, pakinayatun, maka napanya kinayah. Nah, kinayah tadi apa? Bila diniatkan menghutangi, bila diniatkan kada. Walau ikhtalafa fi niyatil badali suddiqad dafi'u. Nah, gara-gara kata-katanya kada jelas, akhirnya napa berbeda-beda, berselisih dua nusi yang ini. Jika dua orang itu berselisih pada meniatkan ganti, pada meniatkan pembayar, siapa yang dibenarkan? Ujar yang menjulungi duit, unda semalam tuh aja berniat hendak minta ganti. Nah, ya kan? Berselisihnya itu kededap yang meniatkan itunya. Tahulah nyawa hati enda jadi ya. Maka suddiqad dafi, ya yang dibenarkan itu yang menjulungi duit, ya kata nyawa tahulah hati enda ya kala li annahu a'rafu bi qasdihi, karena dia itu lebih tahu niatnya, tujuannya. Au fi dzikril badali, atau dua orang ini berselisih bersengketa tadi gara-gara kata-kata kada jelas tadi. Jadinya tadi nampak. Pakai. Nah, lalu setelah itu kan berbeda pendapat. Ujar yang menjulungi duit, unda ada semalam menyambat karena gantiannya. Ujar yang menerima keredap yang menyambat minta ganti. Nah, suddiqal akhid, maka yang dibenarkan yang ngambil itu utang fi adamid dzikri, pada ketiadaan disebutnya kegantian. Li annahul aslu, karena itulah hukum dasarnya. Wasighatu zahiratun fi madda'ahu, sedangkan sigat kata-kata jelas pada yang dia dakwakan. Walau qala li mutarrin at'amtuka bi'iwadin fa ankara. Suddiqal mut'imu hamlan linnasi ala hadhil makrumati. Jikalau seseorang itu berkata kepada orang yang terdesak, terdesak najarinya, aku telah mengasihmu makan dengan syarat bayaran. Nah, artinya minta gantian, minta ganti. Fa'an karo, lalu dia memungkirinya, ya, kada mau mengakui tuduhan si yang bepender ini. Kada dayar pian memberi makani ulun semalam tuh cuma-cuma aja ya, kada kesah hendak minta ganti. Suddiqal mut'imu, dibenarkan orang yang ngasih makan. Hamlan linnas ala hadhil makrumah, karena mendorong orang-orang atas ini perkara yang mulia. Lalu jadinya bepender mun pian jar memang ada menyambat bahwa pian ngasih makan ulun dengan syarat bayaran,
Kenapa kenapa baiknya tuh kada usaha pian utangi ulun, jadi amun cager minta bayaran juga pian, jadi gitu ya Allah. Pender nih yang si terpaksa tadinya kan sudah sehat katanya, mun kada unda utanginya mati muha aja ya. Ya kan? Kan gitu tuh ya. Ya kan, tidak hamlan linnas ya kan. Jadi keadaan itu mendorong orang biar aja jadilah ini harta ini julung dulu karena bayarannya belakangan ya kan. Ya kan nyapang pengen kada usah utangi ulunnya ya kan. Mencagar besengketan nang ini kan pengalihan kalau kita ajar deh ya kan. Enggak ada utangi ya mati muha aja. Walau qala wahabtuka bi'iwadin, jikalau dia berkata, aku memberimu, aku menghibahmu dengan syarat ada bayaran. Faqala majjanan. Lalu berkata yang lawannya gratis, kadanya berbayar, memang gratis. Soddeqal muttahib. Maka yang dibenarkanlah muttahib yang menerima pemberian. Ini terkait dengan apa ya? Hibah berbalas ya lah. Hibah berbalas itu kata-katanya hadiah tapi ada nilainya, mirip-mirip Galeri Al-Zahra itu kan dalail bertulisan hadiah sekian, baju koko hadiah ya tulisannya ya lah, tapi ada nominalnya kayak kopiah hadiah ya tapi tulisannya sekian. Nah itu karena hibah berbalas, hukumnya jual beli juga, cuma bahasanya pakai bahasa hadiah. Nah lalu kaitannya lawan ini apa? Jari yang seikung unda menghadiahi ini berbayar, ada nominalnya. Oh jari yang menerima kada gratis, kada menguyah harga semalam tujar. Maka yang dibenarkan siapa? Yang menerima. Bila terjadi persengketaan. Tapi mun ada tulisan 50.000 itunya tak ya menang yang menjulungi lah. Ini pang napa ya yang 50.000 ini bertulis napa ya. Ini kisahnya yang tulisannya kededa, yang sambatannya kededa, lalu akhirnya bersengketa, lalu akhirnya bahual, bermasalah. Walau qala ishtari li bidirhamika khubzan fashtara lahu kana dirhamu qardon lahibatan 'alal mu'tamadi. Ini rencak nih kejadian ini nih. Jikalau berkata seseorang, belikanlah untuk aku memakai uangmu 1 rote. Tukarakan pang unda rote. Jadi ya Allah tah, makai duit nyawa. Jangan gitu ya Allah tah. Kan gerencak tah. Fashtarolahu. Lalu dia belikan untuknya. Jadilah uangnya itu sebagai utang. Jadi duitnya itu hukumnya hutang. Lahibatan, bukan hibah hukumnya. Alal mu'tamadi, atas pendapat yang mu'tamadnya. Itu tadi ijab, ya, qabul pulang. Wa qabulin wallahu subhanahu wa ta'ala.